Hari ini kita mau ngomong bukan isu lokal nih. Kita mau ngomong yang agak luar biasa sedikit, jauh dari Indonesia, isunya isu internasional, konflik Ukraina dan Rusia, tapi bukan konfliknya yang mau kita omongin. Karena di situ juga ada yang seru nih. Pak Prabowo kemarin ngomong di pertemuan forum namanya Shangri-La Dialog. Shangri-La Dialog. Ini memberikan proposal, bukan memberikan proposal, usulan terhadap penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina, tapi jadinya lucu-lucuan nih belakangan nih. Nah, di depan saya ini ada Kang Roby Sugara. Kang Roby ini adalah Ketua Prodi Hubungan Internasional, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta ya. Jadi cocok nih bahas soal proposalnya Pak Prabowo. Tapi sebelum kita ngomong sampai ke proposal isinya ini, saya pengen tahu dulu, itu Shangri-La Dialog tuh apa? Ya, itu Shangri-La Dialog itu sebenarnya pertemuan bisa dilakukan tahunan, itu biasanya beda-beda negara. Tetapi memang itu dinaungi oleh yang namanya Lembaga Internasional Institute for Strategic Studies. Biasa memang penerima manfaatnya atau yang terlibat di dalam forum itu bisa state ya kan, bisa juga non state, tapi yang konsen terhadap isu-isu keamanan global, konflik, perang dan militer biasa. Dan juga biasa mereka juga ada pameran tentang alutsista, tentang persenjataan. Jadi forum misalnya, jadi kayak semacam apa ya, hub lah dari antara negara-negara itu. Tapi juga ada risetnya, dia mempublish di websitenya itu soal isu-isu terkini. Misalnya yang paling sering sekali dibicarakan tuh isu di Indo-Pasifik tentang rising China misalkan, direspon oleh Barat, Amerika dan negara-negara di Eropa misalkan. Nah itu dia apakah akan ada gejolak atau benturan dari kemunculan Cina sebagai kekuatan baru di dalam politik internasional gitu. Jadi Pak Prabowo hadir di situ pasti kapasitasnya sebagai Menhan ya? Iya, itu pasti. Jadi itu memang bukan forum misalkan yang resmi seperti PBB yang itu misalkan pemerintah atau negara memberikan secara spesifik pandangannya. Tapi persoalannya adalah kemanapun Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Indonesia bicara, itu pasti kan apalagi di luar negeri, dia pasti dong harusnya mewakili presiden dalam hal ini, udah pasti itunya. Jadi apapun isinya, mau baik mau tidak baik, itu pasti akan merepresentasikan Indonesia. Pasti itu. Nah itu problemnya kan kemarin ketika di acara Shangri-La Dialog itu Pak Prabowo seolah-olah memberi satu proposal atau satu usulan bagaimana menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina. Dan tiba-tiba langsung direspon tuh sama Ukraina bahwa proposal ini lebih Rusia dari Rusia. Kayak gitu lah istilahnya Pak Prabowo. Nah ini apa sih, kenapa kok respon Ukraina tiba-tiba sangat cepat, langsung menolak mentah-mentah kayak gitu? Saya juga pada awalnya, tetapi saya ingin mengapresiasi dulu lah ya, ini sebagai semangat yang bagus. Dari Pak Prabowo untuk kemudian ikut terlibat dalam perdamaian dunia kan gitu, bahwa perang itu ya bukan sebuah yang baik gitu kan, pasti korbannya masyarakat, mau yang menang ataupun tidak menang ya, pasti dia sesuatu yang saya kira tidak diinginkan oleh masyarakat, karena korbannya pasti masyarakat kecil. Tetapi harus diingat bahwa ini bukan pada persoalan dia mengusulkan atau semangat baik, itu belum tentu kemudian itu menjadi baik. Tapi kita harus lihat konteksnya, harus lihat historisnya, apalagi berhubungan dengan kedaulatan negara lain. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Jadi misalkan, kalau saya misalkan ketika mendengar pidatonya Pak Prabowo, ini saya akan bertanya, Anda ini siapa? Anda ini sebagai siapa kok berani-beraninya mengajukan proposal perdamaian?
Kalau saya akan bertanya begitu, ya kan, sebagai legal standing kalau di dalam hukum itu, ya kan, kan harus ada posisi itunya. Dia sebetulnya sebagai apa ya? Apakah dia menjadi orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak, atau jangan kedua belah pihak lah, misalkan Rusia dia dipercaya oleh sebagai agent atau mediator yang dipercaya oleh Rusia untuk kemudian melakukan upaya-upaya negosiasi atau apa gitu. Perdamaian, kan? Ini enggak. Kita juga ternyata saya lihat bahwa ini tidak koordinasi dengan Pak Presiden. Ya, kemarin Pak Jokowi kemarin ngomong tuh ya. Padahal sebenarnya saya juga heran waktu awal saya mendengar berita itu, wah ini pasti bermasalah nih, karena harusnya kan dia melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oh, yang kemarin Juni kunjungan 2022 ke Ukraine, ya kan, dia Rusia. kunjungan ke Ukraine sekaligus juga dia kunjungan ke Rusia kan. Harusnya dia melanjutkan itu. Kan dia tanya Pak Jokowi, waktu kunjungan ke Ukraine tuh bahas apa sampai apa? Oh, harusnya dia melanjutkan itu ya? Harusnya melanjutkan itu. Apakah iya. Pak Jokowi sedang mengajukan, kata Pak Jokowi, Indonesia bisa loh memediasi Anda nih. Saya tawarin. Ke Rusia juga begitu gitu loh. Karena itu kan harus detail banget dan tidak bisa secara tiba-tiba kemudian dia mengusulkan begitu. Emang apa sih poin usulannya Prabowo sehingga kemudian menjadi isu yang tidak kurang enak lah di dunia internasional kita nih? Nah, ada dua hal sebenarnya yang saya soroti. Yang pertama adalah soal DMZ. DMZ itu demilitarized zone. Jadi ada wilayah yang itu bebas militer. Jadi sebenarnya dipisah lah. Jadi orang lagi berantem, lagi perang, dipisahin gitu dipisahin lah. Jadi ada zona-zona yang aman gitu loh. Jadi dipisahin, dia kasih blocking di sana, di sini blocking, gitu ditarik. Kayak Korea Selatan dan Korea Utara kan. Pada akhirnya kan dibikin jarak sekitar berapa kilometer, ya sudah di situ. Dia nggak boleh ngelewatin itu. Jadi itu pembatas di perbatasan di masing-masing. Nah, itu yang diusulkan atau diberikan gambaran oleh Pak Prabowo. Masalahnya di mana? Kan memang kayak gitu. Kalau memang mau berhenti perang, kontekstual nih. Kalau misalkan ya konteksnya perang di Ukraina itu, perang Rusia Ukraina itu apa sih? Konteks penyebabnya itu kan agresi militer dari Rusia ke Ukraina. Dari Rusia ke Ukraina. Bukan kemudian antara Ukraina itu berperang. Oh, bukan perang di negaranya sendiri. Senandung, misalkan Korea Selatan dan Korea Utara. Itu kan satu jenis. Dulu perang Korea ya. Tapi memang ada dua sponsor yang memang berbeda sehingga perang itu menjadi sangat dua kekuatan imbang. Susah sekali mencari penyelesaiannya. Akhirnya di-blocking aja, ditarik. Kita melakukan bebas zona militer ya di situ. Selesai kan di situ. Tapi untuk konteks yang Rusia Ukraina itu beda. Ada lagi misalkan di kasus di Sudan, sama tuh Sudan Utara dan Sudan Selatan ya. Sudan Selatan akhirnya karena beda, dia akhirnya mempersepsikan beda agama. Yang satu Nasrani, yang satu Muslim. Gitu ya? Sekarang yang Muslim lagi berantem lagi nih. Ini ya kan dia saling kudeta di antara elit militernya itu. Nah, itu juga satu wilayah. Saya ingin mencontohkan yang paling sederhana lah. Kalau usulan demilitarized zone itu dilakukan itu seperti misalkan anggaplah di Pulau Sumatera itu lagi konflik berperang. Kan satu wilayah tuh. Oh, artinya berperang sesama warga Sumatera misalnya gitu ya. Sumatera dan satu wilayah begitu. Akhirnya karena perangnya berimbang, susah sekali untuk penyelesaian, makanya pihak-pihak luar tuh bisa melakukan usulan itu. Nah, dalam konteks Rusia ini saya kira historis. Nggak cocok. Kan tadi agresi. Jadi itu mirip dengan kasusnya Israel terhadap Palestina. Coba bayangin Pak Prabowo ngomongin soal konflik atau perang Israel-Palestina. Ngomongin begitu. Diketawain seluruh dunia, Pak. Karena serius. Israel masuk ke wilayah Palestina kan? Iya, agresi. Nah, sama persis. Maka Zelensky ngambek ketika ngomong begitu. Lu di pihak mana? Ya kan, kalau ngedamain kan dianggap jadi pihak Rusia, padahal itu juga kalau udah sampai ke arah situ kita juga melanggar konstitusi politik luar negeri kita yang bebas aktif. Oh, artinya jadinya seolah-olah kesannya proposal ini memberikan stempel pada Rusia boleh mengagresi orang, lalu kemudian
untuk menghentikan konflik. Iya, akhirnya pakai itu. Padahal sebenarnya lagi posisinya kalau saya lihat kabar terbaru itu tentara Rusia lagi sudah mulai keteteran oleh Ukraina padahal. Oh, dalam posisi sekarang. Iya. Kan kalau agresi prinsipnya ya dikeluarin dong. Lu agresi ke negara ini, jadi bukan kemudian dipotong di situ, mana wilayah yang mau diinikan gitu. Jadi saya membayangkan gini, kalau misalnya ada negara lain mengagresi Indonesia gitu ya, katakan yang diagresi sebagian Sumatera lah, masuk ke sampai Sumatera Utara, lalu usulan mirip Pak Prabowo, oke, kita bikin demilitarisasi ya, kan? zona non militer gitu ya. Militer ya kan. Berarti kalau misalnya titik konfliknya di Medan, tarik 15 km, pasukan gitu kan? Yang dari luar itu berarti dekat Aceh, ini tarik 15 km berarti dekat sini. Sama-sama di Indonesia kan? Berarti mengizinkan pasukan luar ada tetap di situ ya. Meskipun juga Rusia juga belum tentu dia sepakat. Karena ketika misalkan DMZ misalkan anggaplah menjadi solusi yang bagus kan. Pasti Ukraina kan tentara-tentara luar udah masuk ke Ukraina, dia pasti nggak mungkin mau gitu loh. Tapi sebenarnya ini lucu aja lah sebenarnya. Saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba kok Pak Prabowo di forum itu ngomongin soal perang Rusia Ukraina kan, padahal banyak sekali isu-isu keamanan yang lain. Terus yang bisa dibahas. Yang kedua apa? Itu kan satu soal usulan DMZ tadi ya, demilitarisasi zona militer lah ya. Non-militer, satu lagi apa lagi yang paling itu yang saya kira krusial juga punya problem khusus, referendum. Oh, ada usulan referendum. Dan itu juga konteksnya keliru. Menurut saya ahistoris juga. Referendum di wilayah-wilayah di Ukraina. Iya, di Ukraina. Apa namanya? Jadi referendum itu kan yang pernah kita alami itu soal Timur Leste. Kan ada pemberontakan, ada isu separatisme, kan? Akhirnya pihak yang paling ini referendum. Kemudian Brexit yang soal Irlandia masih gabung ke kerajaan Inggris atau tidak, ya kan? Ada juga yang terakhir tapi nggak disetujui, misalkan yang bangsa Kurdi di Irak. Ya kan, dia mereferendum juga tuh di salah satu provinsinya karena dia ingin memisahkan dari Irak. Ini kan enggak. Ukraina itu negara sendiri. Negara berdaulat lah ya. Iya, diagresi militer ya kan. Sama persis coba usulkan lagi ke Palestina. Sama Israel, kita referendum yuk di sana. Pasti orang-orang Palestina nggak mau, dia pasti, gue ini dijajah oleh Israel sama Palestina. Nah, ini juga berbahaya, komentar ini saya kira harus segera diklarifikasi oleh Pak Presiden karena akan menyerang bangsa kita sendiri. Kenapa jangan ngomong referendum, Papua referendum dong. Itu kan menyerang balik kita. Nanti kalau ada pasukan asing ke Papua, bikin kekacauan, terus minta referendum, sama seperti usulan Pak Prabowo gitu ya. Nah, saya khawatirnya begitu. Jadi kata-kata itu akhirnya akan menjadi nanti kurang baik nanti di forum saya kira tahunan di PBB. Jadi itu mungkin akan jadi bahan oleh Ukraina ataupun Rusia. Oke, dampak bagi Indonesia, katakanlah ini kan Pak Prabowo dianggap, kalaupun itu bukan forum resmi state to state ya, bukan forum resmi PBB, itu forum Shangri-La Dialog, tapi kan ini dianggap mewakili persepsi internasional, dianggap ini mewakili Indonesia. Dampaknya apa bagi kita? Kalau saya lihat ya, dampak ke Pak Prabowo-nya sendiri pasti ada ya. Dampaknya ya dia akhirnya saya coba cek lah misalkan di pemberitaan media yang dia punya pengetahuan soal politik internasional, dia pasti akan mengkritisi pidatonya Pak Prabowo. Coba tanya, baik itu yang tercover di media atau kita melakukan korespondensi dengan orang-orang yang punya kapabilitas pengetahuan soal politik internasional. Pasti akan dikritisi atau minimal dianggap lucu gitu. Dia dianggap lucu. Itu dampaknya bagi Pak Prabowo. Bagi Pak Prabowo sendiri menurut saya. Yang berikutnya adalah dampak terhadap bangsa Indonesia sendiri yang saya kira sepanjang perjalanan sejarah kita selalu dipercayai sebagai mediator. Mediator untuk isu-isu perdamaian Sudan kita pernah, Filipina, bahkan untuk pembebasan sandera di beberapa negara. Kita selalu dijadikan, Afghanistan kemarin itu selalu kita diajak sebagai salah satu negara yang penting. Bahkan kita masuk di anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
itu karena dipercaya bahwa Indonesia sebagai orang yang netral gitu netral, karena memang kebijakan luar negeri kita netral, non-blok itu, non-partisan itu. Dengan proposal Pak Prabowo kan kita dianggap pro-Rusia jadinya ya? Pasti harus klarifikasi nanti Pak Presiden harus mengklarifikasi ulang, Menteri Luar Negeri juga harus mengklarifikasi ulang. Kan nggak mungkin loh tiba-tiba misalkan ya, misalkan Rusia atau Ukraina dia menyurati ke presiden, oh itu maaf itu kan karena bukan di forum resmi, masa jawabannya begitu ya kan gitu kan? Atau jawabannya juga misalkan, oh dia belum koordinasi misalkan dengan presiden, gitu ya? Nggak mungkin juga, malah tambah malu kita gitu loh. Gitu, ini yang menjadi dampak yang menurut saya kelihatan banget di sininya. Tapi memang benar ya Pak, ketika kemarin ada rapat dengar pendapat dengan DPR, Bu Retno memang secara implisit atau sebetulnya tidak ngomong langsung bahwa belum berkoordinasi, tapi monggo silakan tanyain ke Kemenhan. Itu menunjukkan kalau Menteri Luar Negeri itu ngomongin soal perang ya, konflik, sangat hati-hati sekali. Dia akan melakukan jalur-jalur resmi untuk melakukan itu. Dia akan lihat misalkan internasional politiknya kemana, dan itu pun kan biasa diselesaikan lewat voting kan. Misalnya kayak kemarin tuh kan ngusulin gagal lagi, ini masuk dari agresi atau tidak, terus pelanggaran HAM atau tidak. Itu hati-hati, ada forum di internasionalnya, dan bahasanya juga sangat umum. Untuk bahwa dia misalkan menentang perang ya kan gitu dia kan, tapi nggak langsung menuduh ke siapa. Jadi perang tuh pada akhirnya dia memainkan Menteri Luar Negeri kita pada isu-isu kemanusiaan. Itu posisi politik luar negeri kita selama ini. Luar negeri kita saking bahwa kita tidak mau menyakiti beberapa pihak, meskipun secara konstitusi harusnya ya Indonesia tegas bahwa Rusia melakukan agresi militer ke Ukraina, sama persisnya Indonesia tegas kepada Israel kebijakan luar negerinya. Yang agresi ke Palestina kan belum mengakui, ya kan? Harusnya kan Indonesia kalau mau ngikutin konstitusi, ya kan? Pak Prabowo harusnya ngomongnya begitu, kita putus hubungan sama persis. Dia memposisi Indonesia, kebijakan luar negeri memposisikan seperti Israel. Kayak begitu. Iya kan? Harus adil dong. Tapi ini sekarang kesannya malah pro Rusia ya. Betul, iya. Ini kalau kita lihat historis kita, kebijakan luar negeri kita kayak gitu loh. Nah, kan gini ya, saya juga bingung ya. Pak Prabowo sebagai Menhan dan tanpa koordinasi dengan Menlu, tanpa koordinasi dengan Presiden, terus kenapa ya? Nah ini dia ngomong ini dalam konteks apa manfaat dia? Saya nggak tahu ya apa cerita di balik di timnya Pak Prabowo, tapi saya yakin bahwa pidato Pak Prabowo itu bukan tiba-tiba ya. Pasti ada, ya kan dia punya tim ahli dan lain sebagainya kan, yang konsen di situ ya. Dan usulan-usulan ya, misalkan begini ya, ini jujur saja misalkan kan dua hal yang disoroti yang dia usulkan itu demilitarized zone itu, zona bebas militer, yang kedua referendum. Kan kalau dalam sebuah usulan ya, itu kan sebenarnya kita misal ngomong di akademik. Di akademik tuh kalau kita menulis paper atau karya ilmiah, pertama paper kita ini sebenarnya menguatkan temuan yang sudah ada. Atau mengkontradiksi dengan temuan yang ini karena kita punya fakta baru. Ada temuan baru lah ya. Akhirnya mengcounter gitu. Atau ada kebaruan juga dari antara gap di antara satu penelitian dengan penelitian lain. Nah, soal zona bebas militer itu kan salah satu memang solusi untuk resolusi konflik. Biasanya memang ada yang berhasil, ada yang juga tidak. Tapi jenis konfliknya dong. Konteksnya juga harus diperlihatkan, kan gitu kan. Untuk kasus Rusia Ukraina enggak gitu loh. Enggak cocok lah ya. Enggak cocok, jadi enggak kompatibel gitu. Dia ngomongin apa, ini yang saya khawatirkan itu kan ditertawakan oleh masyarakat internasional. Itu yang saya khawatir sekali sebenarnya. Selaku misalkan ya kan kita akhirnya pada ke bawah-bawah juga ya kan. Ya sebagai bangsa kan. Sebagai bangsa pada akhirnya. Ini yang saya kira ya kan saya tadi juga mengapresiasi semangatnya lah untuk perdamaian dunia. Iya. Benar. Tapi kan isinya juga harus dipertimbangkan gitu. Iya, semangat tapi isinya juga harus biar kita nggak diketawain kan. Betul, iya itu yang menurut saya
Jadi itu sudah kalau masuk di kampus aja, misalkan dia merepresentasikan itu udah ditolak itu. Oh, kalau dia ngomong di kampus, proposal itu, ya, itu ngomong di kampus yang ada kajian internasional, terus itu diketawain sama mahasiswa tingkat 2. Study case-nya apa? Misalnya study case-nya apa? Oh, perang Rusia, dia kan mau ngajuin secara ilmiah misalkan. Oh, soal zona bebas militer dan referendum. Oh, study case-nya di mana? Oh, perang Rusia Ukraina. Iya. Itu nggak bisa. Nggak bisa ini diterapkan karena konteksnya beda dan hampir saat ini saya kira dalam konteks yang agresi itu nggak ada yang resolusi konfliknya kayak begitu. Oh, jadi kalau seandainya Pak Prabowo kita andaikan mahasiswa mau bikin skripsi, dia jurusan studi internasional gitu ya. Terus dia bikin judul itu, bikin kajian bagaimana menyelesaikan konflik Rusia Ukraina dengan usulan referendum dan nggak lulus ya. Itu pasti ditolak. Ya ditolak, pasti ditolak. Ijazahnya skripsinya nggak mungkin jadi itu ya. Nggak mungkin bisa itunya. Iya, itu yang menurut saya persoalannya ini prinsipil banget. Jadi logika itunya sudah nggak bisa. Pertanyaannya kan pasti di Dephan tuh kan pasti ada. Itu dia orang-orang yang saya juga bingung minimal juga. Ngerti banget lah hubungan internasional. Saya pertama kali baca berita itu, aku bilang ini pasti ada respon ya, betul juga ada responnya kan. Gitu ya. Ya itu ya saya juga nggak pernah bersentuhan dengan di timnya Pak Prabowo ya. Siapa yang biasa kan kita tahu ya ini siapa nih yang biasa merancang ininya kan. Itu kan biasa kita tahu itu. Saya belum punya pengetahuan sebenarnya. Iya, saya khawatir salah nih. Kan kalau kita lihat dari posisi untung rugi atau posisi manfaat apa yang bisa diambil dari usulan itu buat Indonesia, kan itu agak susah ya melihat bahwa Indonesia punya dapat manfaat dari usulan itu karena pasti ditolak tuh sama Barat, sama Ukraine terutama. Terus yang kita harus turunkan manfaatnya bukan buat Indonesia, buat Pak Prabowo. Buat Pak Prabowo nih manfaatnya apa? Mungkin dia ketika dia ngomong gitu. Mungkin dia karena gini, saya juga nggak tahu ya. Kalau kita misalkan bicara manfaat ya, kan memang sampai hari ini pembahasan penyelesaian perang Rusia Ukraina itu mentok. Kan ya Barat sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya yang cukup ekstrim juga, misalkan dengan mengembargo ekonomi. Ya kan itu kan embargo ekonomi itu supaya merubah perilaku sebuah negara ya, Rusia khususnya yang ditujukan. Ternyata perilakunya nggak berubah. Justru malah jualan energinya malah lebih laris ya kan gitu. Justru yang terpuruk malah Baratnya. Eropa ya kan karena pasokan gasnya kan terhambat ya. Gara-gara itu karena di embargo oleh Barat komitmen. Ternyata nggak berubah perilakunya. Sementara kalau kita selesaikan di jalur internasional misalkan PBB, Dewan Keamanan PBB, kita tahu Rusia itu adalah salah satu anggota Dewan Keamanan tetap. Oh, yang punya hak veto ya? Yang punya hak veto, ya kan? Dalam sejarah Rusia tuh paling banyak menggunakan hak veto. Mau salah atau tidak, kalau itu kan udah setengah dewa nih, setengah Tuhan orang-orang yang berada di situ. Apalagi dia sekarang yang langsung terlibat dalam konflik itu agak repot ya. Ditambah lagi posisi Barat secara politik dan ekonomi ini lagi turun, gitu kan? Kita lihat petanya sekarang. Proyek yang sekarang lagi cukup berhasil itu adalah mendamaikan konflik laten dan itu disponsori oleh Cina. Antara Arab Saudi dan Iran. Iya. Hari ini sudah saya baca berita tadi sudah membuka dubes Saudi di Iran dan sebaliknya itu ya. Ini kan juga akhirnya menurunkan gesekan-gesekan secara ideologis yang Arab Saudi secara agama representasi kelompok Wahabi, yang Iran Syiah kan. Itu kan perang terus, tempur terus tuh di lapangan itu dua kekuatan ideologi itu. Cina bayangkan yang sponsorin untuk perdamaian ya kan? Ini sekarang ada yang kekuatan power salah satu yang pemegang kekuasaan di internasional lagi ribut. Siapa yang mendamain? Kira-kira gitu. Indonesia tiba-tiba masuk. Siapa kita? Siapa dia gitu loh. Siapa Indonesia gitu loh. Cina dia punya begitu karena dia punya kekuatan ekonomi. Gitu loh maksudnya kenapa kita harus
menjaga betul, hati-hati betul. Bukan kita nggak membenci perang, kita membenci perang. Tapi ya kita tahu diri lah, tahu posisi iya, kita betul. gitu ya. Ya kan kalau ada orang kira-kira yang dia lagi berantem pakai senjata tajam, misalkan golok. Kira-kira yang mendamaikannya kalau pakai senjata kan nggak mungkin pakai golok, dia pakai pistol atau senjata api kan. Berhenti gak lo? Gue tembak kalau nggak kan. Tapi yang berperang pakai senjata api, kira-kira pakai apa lagi kan harus naik lagi. Kita nggak apple to apple sama kita ke kasus di Myanmar aja hati-hati betul. Indonesia melakukan komunikasinya supaya tidak menyinggung Myanmar yang jelas-jelas dia telah menyebabkan orang-orang Muslim Rohingya keluar dari tempat tinggalnya. Itu kan isu kemanusiaan, tapi kita hati-hati betul. Dia nolong akhirnya kan mengurang dari eskalasi kekerasannya menjadi turun pelan-pelan. Isu kemanusiaannya kita bantuin kesehatan dan lain sebagainya. Oh, artinya usulan dari yang dibawa Pak Prabowo itu seolah-olah menghilangkan kesan kehati-hatian kita selama ini ya. Dan dia juga ini loh bisa melanggar dari kebijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu. Oh iya jelas dong. Tapi kalau dia belum lagi misalkan dia nggak koordinasi sama Pak Presiden. Wah coba apa yang di benak kita. Kalau ada salah satu anak buahnya dia ngomong di forum internasional meskipun itu forumnya bukan state, misalnya bukan antar negara misalnya yang official. Itu kan dia tetap membawa wakili bangsa Indonesia, tapi ternyata dia nggak ngomong sama bosnya kira-kira gitu. Wah ini bahaya menurut saya. Mungkin bahaya, yang itu barangkali berencana main presiden. Nah, sekarang kan Pak Presiden ketiban ininya kan dia harus mengklarifikasi. Saya nggak tahu jawabannya nanti Pak Presiden gimana. Iya kan. Coba sekarang Mas Eko lah sebagai presiden ya. Akhirnya Ukraina bilang, gimana tuh menteri lo, misalnya gitu ya. Iya. Jawabannya apa? Serba salah kan kalau dibilang nggak koordinasi. Malu-maluin kita. Malu-maluin kita. Pak Prabowo, bagaimana kan sih posisi pemerintahan? Gitu. Padahal niatnya dia baik, Pak Prabowo niatnya baik. Iya. Niatnya baik, saya kira semangatnya baik. Ya niat gitu. Baik kan juga harus didukung dengan informasi dan pengetahuan yang baik kan gitu ya. Betul, iya. Kayak gitu. Begitu. Nah, ini terakhir nih barangkali nih. Ketika Pak Prabowo nggak ngomong sama Presiden Jokowi, nggak ngomong sama Menteri Luar Negeri, tapi mungkin ya saya sih ini husnuzon nih. Husnuzon sangka buruknya kenapa dia ngomong gini agar ini kan menjelang 2024 barangkali pengen tuh Pak Prabowo sudah ngomong di kelas dunia gitu mungkin ya. Kalau usulannya berlian sih nggak ada masalah. Iya ini kan kontroversi bahkan apa namanya juga secara logika juga nggak ini secara kita study case-nya aja nggak bisa ininya gitu loh. Itu sama persis mengusulkan proposal itu ke Israel Palestina. Lucu juga tuh kalau proposal yang sama ya. Lucu kayak begitu. Apalagi tuh yang saat ini masih dalam kondisi diagresi misalkan oleh negara tertentu kan. Jadi belah dua ya kalau misalkan Sudan, Timor Leste, Korea Selatan, Korea Utara, Vietnam hampir berhasil tapi kan gagal kan. Karena terlalu dominan tuh kekuatan komunisnya di Vietnam. Kan gitu. Jadi Ukraina sama Rusia nggak tepat lah, konteksnya nggak tepat. Jadi mudah-mudahan kita tunggu nanti usulan Pak Prabowo yang baru lah. Tapi harus koordinasi dengan Pak Jokowi dong. Jangan nyelonong-nyelonong sendiri. Soalnya dia punya negara sendiri kan. Atau kalau memang sudah dilantik jadi presiden, tapi sekarang jangan dong. Kan baru Menhan. Dia nunggu dilantik jadi presiden dulu. Iya, kalau menang. Ya. Robi terima kasih. Kita seru banget diskusinya soal ini. Kita ketemu lagi pada diskusi-diskusi yang lebih seru yang akan datang. Terima kasih.